رمانة هلا رمانة الحلوة زعلانة حلوة زعلانة مين راضيها أنا راضيها مين راضيها هلا أنا راضيها هلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya adalah Ahmad Faisal Amin Nasution dengan NIM 200301097. Saya berasal dari Agroteknologi 2 dan saya berasal dari kelompok 18 dengan anggotanya Aditya Johandri Siaan, saya sendiri Ahmad Faisal Amin Nasution, dan juga Desi Rimawan. Saya membawakan materi tentang Phytophthora. Jadi langsung ke materinya saja yang ada di sebelah. Nah, jadi Phytophthora itu adalah salah satu marga Oomycetes yang anggota-anggotanya banyak menjadi penyakit penting pada tanaman, sehingga dapat menyebabkan kerugian ekonomi serta dapat memperlambat produksi pada tanaman sehingga tidak seefisien dulu sebelum dia terkena penyakit. Phytophthora termasuk keluarga Oomycetes, ordo Peronospirales, famili Pithiaceae, dan genus Phytophthora. Jadi, Phytophthora adalah jenis jamur. Saya mengambil contoh Phytophthora pada tanaman lada, yaitu Phytophthora capsici. Untuk identifikasi morfologi Phytophthora capsici, Sporangium Phytophthora capsici terbentuk pada kultur medium WTA saat berumur 4-5 HSI. Bentuk Sporangium isolat capsici ada yang bulat, ada yang seperti buah pir, dan ada yang seperti lemon. Semua isolat mempunyai papila yang jelas pada ujung sporangium, seperti yang disampaikan Erwin dan Ribeiro tahun 1996. Percabangan hifa merupakan tipe serupa payung atau umbel simpodial, yaitu beberapa spora sporangivor yang keluar dari suatu tempat dan sporangiumnya dibentuk pada ujung-ujungnya. Nah, untuk ciri-ciri morfologi dari Phytophthora itu adalah Phytophthora yang ditumbuhkan pada media biakan atau jaringan pada keadaan lembab, umumnya tidak berpigmen, artinya tidak semuanya ya. Dan apabila dilihat dari bawah mikroskop, miseliumnya berwarna hialin. Miseliumnya bercabang dan memiliki struktur seperti tabung. Nah, ciri-ciri dari Phytophthora tadi, ciri-ciri propertinya sudah. Sekarang saya akan membahas tentang sifat-sifat Phytophthora yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Jadi Phytophthora ini sangat berdampak negatif pada tanaman perkebunan dan merupakan patogen penyebab penyakit pada tanaman. Jadi untuk tanaman perkebunan itu ada juga yang dia terkena Phytophthora. Jadi dia menyebabkan tanaman pada perkebunan tadi dia tidak efisien lagi dalam memproduksi. Dia dapat mengganggu, dan untuk jangka besarnya dia dapat menyebabkan kerugian. Jadi kita mengambil contoh Phytophthora ini dia menyerang ke tanaman kakao. Jadi pada tanaman kakao ini dia dapat menyebabkan busuk buah, bahkan sampai ke bijinya, dan kanker pada batang dan hawar daun yang dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan tanaman kakao, bahkan dapat menurunkan produksi buah kakao. Mungkin hanya itu saja materi yang ingin saya sampaikan mengenai Phytophthora. Jika saya ada salah, mohon dimaafkan, dan jika ada yang kurang, mohon ditambahkan. Selanjutnya, saya berikan kepada pemateri selanjutnya, Aditya Johandri. Silakan Jo. Oke Mat, terima kasih banyak Mat. Salam sehat. Ya, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Aditya Johandri Siaan dengan NIM 200301096. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi yaitu Nischia sp. Nischia sp adalah genus dengan yang sangat umum dengan jumlah besar, seringkali sulit untuk diidentifikasi. Nischia ini mencapai kelimpahan yang sangat besar sehingga di perairan menyebabkan polusi organik yang sangat tinggi. Nischia sp ini
bentuk umumnya yaitu lonjong memanjang. Dan Nischia sp ini merupakan mikroalga yang bersel tunggal yang mempunyai peran sangat penting terhadap ekosistem perairan sebagai produsen primer. Mikroalga ini banyak digunakan sebagai pakan alami bagi larva mikroorganisme seperti bivalvia, Crustaceae, dan ikan. Nischia ini merupakan alga yang termasuk ke dalam kelas Basidioperaceae dengan ordo Phenales, kelas Basidiariopecae, famili Nisciae, dan genus Nischia. Materinya ada di sebelah sini ya. Oke, sekarang kita masuk ke ciri-ciri properti. Nischia sp adalah phytoplankton yang merupakan diatom Phenales perairan. Alga bersel tunggal, menghasilkan neuromycin. Rape adalah berongga udara. Memiliki dua kutub, yang pertama hipoteka dan yang kedua apiteka. Warna sedikit hijau kebiruan. Sel-sel berbentuk lonjong memanjang. Di tengah-tengah panser terdapat celah yang membujur yang dinamakan raffe hidup yang sebagai sporopit. Organisme ini dapat merayap mundur. Oke, kita lanjut ke sifat-sifat khusus mikroorganisme yang berhubungan dengan lingkungan atau manusia. Sebenarnya Nischia ini sangat berpengaruh ya di perairan karena dia ini sebagai produsen primer. Mikroalga ini banyak digunakan sebagai pakan alam bagi larva organisme laut seperti Crustaceae, bivalvia, dan ikan. Serta ada juga Nischia ini dapat digunakan sebagai kultur pakan alami untuk memenuhi kekurangan makanan biota perairan dengan cara menambahkan beberapa jenis pupuk yang mengandung Nischia ke dalam perairan. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf atas ketidakjelasan atau kekurangan. Selanjutnya saya beri kepada Desi. Mana Desi? Desi, silakan lanjut. Oke Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Desi Rimawan dengan NIM 200301116 dari kelas Agroteknologi 2 Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang dinobrion. Yang pertama yaitu morfologi dinobrion. Dinobrion adalah salah satu jenis ganggang mikroskopik yang berasal dari famili Dinobrioceae dan merupakan salah satu contoh dari filum Chrysophyta atau alga keemasan. Dinobrion ini memiliki sel-sel yang dikelilingi oleh bentuk piala yang mengandung pektin dan selulosa. Serta dinobrion ini memiliki flagela ganda, di mana flagelanya saling bertautan dekat dengan salah satu sel tersebut. Dinobrion ini bersifat mesotrof, yaitu mampu memperoleh energi dan karbon melalui fotosintesis dan fagotropi bakteri. Adapun urutan taksonomi dinobrion dapat kita lihat di sebelah kanan saya. Dua yaitu ciri-ciri dinobrion dapat kita lihat di samping sebelah kanan saya, yaitu memiliki warna kuning keemasan karena berasal dari pigmen karoten dan xanthofil sehingga mendominasi warna kloroplasnya yang mengakibatkan klorofilnya tidak begitu tampak. Kemudian kloroplasnya berbentuk cakram, pita maupun oval. Memiliki inti sejati, dinding selnya mengandung silika atau SiO2 atau disebut juga dengan zat kersik, bersifat uniseluler dan multiseluler, di mana alga yang bersifat uniseluler hidup sebagai komponen fitoplankton yang dominan, sedangkan alga multiseluler hidup dengan membentuk koloni atau berbentuk berkas pita atau filamen. Kemudian habitatnya pada umumnya yaitu di air tawar, tapi tidak jarang juga kita temukan di air laut dan tanah yang lembab. Kemudian berkembang biak secara generatif dan vegetatif, di mana perkembangbiakan generatifnya dengan cara oogami dan perkembangbiakan vegetatifnya dengan cara fragmentasi, pembelahan sel maupun pemisahan koloni. Ketiga yaitu sifat khusus dinobrion yang berhubungan dengan lingkungan dan manusia. Sifat khusus dinobrion ini ada memiliki dampak positif dan juga memiliki dampak negatif terhadap lingkungan dan manusia. Adapun dampak positif yang dapat ditimbulkan oleh sifat khusus dinobrion dapat dilihat di samping kanan saya, yaitu
bersifat sebagai produsen primer di dalam perairan karena ia dapat menghasilkan oksigen, dapat menghasilkan zat organik, serta bersifat sebagai fitoplankton di dalam perairan. Kemudian dia dapat menyimpan cadangan makanannya dalam bentuk laminarin atau minyak, sehingga ia dapat dijadikan sebagai indikator untuk menentukan minyak bumi. Selain itu, dia juga dapat digunakan sebagai alat penggosok, alat pembuat isolasi, alat pembuat cat, vernis, alat pengedap suara, dan masih banyak lainnya. Sedangkan dampak buruk dari sifat khususnya dapat kita lihat di samping sebelah kiri saya, yaitu dia dapat menimbulkan kotoran di dalam perairan sehingga dapat menurunkan kualitas air. Kemudian dia juga dapat menurunkan harga pH, dia juga dapat menimbulkan bau ataupun rasa yang tidak sedap. Kemudian dia dapat mengeluarkan lendir yang banyak sehingga dapat mengakibatkan waterborne. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ahmad. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami, kelompok 18. Saya mewakili anggota kelompok memohon maaf apabila kami ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih telah menonton video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day. Selamat siang semuanya.